wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafal ittifa wa ifada wa istifada wa hatta la tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'ala al-huda wa ila mardati wa qurbi rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Faslun fi bayani qadril haidi wa ma yudhkaru ma'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita kemuliaan, memberikan kita umur panjang sehingga pada malam hari ini kita masih dapat menghadiri acara pada malam hari ini, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah berkat hadirnya kita pada malam hari ini, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kita daripada kitab Safinatun Najah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid darain amin. Faslun fi bayani qadril haidi wa ma yudhkaru ma'ah. Aqallul haidi yawmun wa laylah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman bila yaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wa la hadda li aktsari. Aqallun nifasi majjah wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Sekarang kita membahas tentang babul haid, bab yang berkaitan tentang haid. Perkara haid ini jarang daripada orang-orang pada zaman sekarang yang mempelajarinya, karena sebagaimana dikatakan oleh Shahibul Kitab Fathul Mu'in, tatkala beliau ditanya oleh murid-muridnya akan kenapa kok di dalam kitab Fathul Mu'in tidak disebutkan babul haid, sedangkan di kitab-kitab fikih yang lain semuanya disebutkan babul haid. Ditanya kepada mu'alifnya, maka mu'alif tersebut menjawab, iya, karena orang pada zaman sekarang, zaman saat itu, yang laki-laki kan memang sudah pantas karena tidak haid, tapi orang-orang perempuan tidak ada yang nanya tentang haid. Oleh karena itu aku nggak nulis bab tentang masalah haid. Jadi orang laki-laki sekarang itu mereka karena yang namanya laki-laki tidak haid, mereka tidak mau belajar bab haid. Orang perempuan pun juga menganggap pelajaran haid ini merupakan pelajaran yang tidak perlu bagi mereka. Padahal ini merupakan suatu pelajaran yang sangatlah penting, sehingga seorang perempuan tersebut tahu kapan dia diwajibkan untuk melakukan sholat dan kapan dia diharamkan untuk melakukan sholat tatkala dia haid. Nah, di sini faslun fi bayanil qadril haidi wa ma yudhkaru minhu wa ma yudhkaru ma'ah. Bab yang menjelaskan tentang kadar haid dan apa-apa yang disebutkan di dalam yang disebutkan yang berkaitan dengan babul haid tersebut. Tentu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan haid. Yang dimaksud dengan haid yaitu adalah al-haidu lughatan as-sailan. Kalimatul haid itu menurut bahasa Arab itu artinya as-sailan, diambil dari kata sala yasilu sailan yang artinya mengalir. Itu menurut bahasa, secara bahasa atau secara harfiah arti haid. Sedangkan menurut syariat arti haid yaitu adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah, yaitu darah yang wajar, darah yang normal yang keluar daripada ujung rahimnya seorang perempuan, ujung rahim seorang perempuan ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat. Jadi ketika orang perempuan mengeluarkan darah haid, itu mereka dikatakan mereka sedang dalam keadaan sehat, karena hakikatnya perempuan yang sehat adalah perempuan yang haid. Dan hanya satu perempuan saja yang tidak pernah haid, yaitu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Oleh karena itu beliau dijulukin Al-Batul.
Kenapa dijulukin al-batul? Al-batul itu artinya orang yang nggak pernah haid. Al-batul. Dan orang perempuan itu dikatakan di dalam fikih mereka itu adalah orang-orang yang naqisatul aqli wad din. Orang-orang yang akal dan agamanya kurang. Jadi di dalam syariat itu orang perempuan itu dikatakan mereka adalah orang yang agama dan akalnya kurang. Kenapa kok dikatakan agamanya kurang? Karena sholatnya mereka tidak 100% 1 tahun full. Setiap bulan pasti ada yang namanya haid. Jadi setiap bulan pasti ada yang namanya haid, sehingga mereka agamanya kurang. Sedangkan akalnya kurang karena sifat perempuan sama laki-laki berbeda. Sifat perempuan lebih gampang tersinggung, lebih gampang temperamen dan lain sebagainya. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, dikatakan dalam syariat seperti itu. Nah, di sini babul haid, darah haid yang keluar daripada perempuan itu darah yang normal, bukan sebagai penyakit. Terus kenapa kok Sayyidah Fatimah tidak keluar darah? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan ibadahnya Sayyidah Fatimah. Tidak ada seorang perempuan pun yang ibadahnya sempurna setahun penuh full kecuali hanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan beliau malah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wanita normal kalau mereka enggak haid, mereka banyak penyakitnya di dalam dirinya. Di darah haid keluar itu seakan-akan seperti mengeluarkan penyakit juga. Jadi ini merupakan darah yang normal. Kemudian aqallul haidi yaumun wa lailah. Sekarang kita membahas berapa sih hitungan daripada haid tersebut. Nah, di sini aqallul haidi, paling sedikitnya perempuan mengeluarkan haid yaitu yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu dalam arti 24 jam. Loh, terus kalau misalkan darah 24 jam keluar terus nggak mati itu perempuannya. Jadi yang dimaksud keluar darah itu bukan berarti darahnya itu mengalir terus, enggak. Tapi setiap dicek, oh ada darah. Setiap dicek darahnya masih ada. Nah, ini maksudnya seperti itu. Bukan berarti terus menerus dia keluar, akhirnya itu malah yang dinamakan pendarahan, malah bukan haid ya. Terus keluar terus ngalir, ini namanya pendarahan. Tapi kalau setiap dicek, oh ada darahnya masih, berarti masih ada. Dicek lagi ada darahnya. Setiap jam dicek masih ada darahnya. Itu sampai 24 jam. Itu aqallul haid sehari. Kemudian wa ghalibuhu, biasanya orang perempuan, kebanyakan orang perempuan itu haidnya situn aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Dan ini kebanyakan orang perempuan seperti itu. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha, dan paling banyaknya hitungan haid itu 15 hari sama malam-malamnya juga. Jadi 15 hari 15 malam. 15 hari itu paling banyaknya haid. Sedangkan aqallu tuhur bainal haidataini 15 yauman. Paling sedikitnya suci antara 2 haid itu 15 hari. Jadi paling sedikitnya haid itu 24 jam. Terus bagaimana kalau ada seorang wanita, dia keluar haidnya cuma 6 jam saja. Dicek ada darah, dicek ada darah sampai 6 jam, jam ke-7-nya nggak ada darah. Apa darah yang keluar itu darah haid atau tidak? Nah, kita lihat. Kita lihat bahwasanya paling banyaknya haid adalah 15 hari, ya kan? Paling banyaknya haid 15 hari. Selama dia masih berada di ruang lingkup 15 hari, maka selama itu masih bisa menjadi kemungkinan darah itu darah haid. Di hari pertama keluarnya cuma 6 jam. Apakah ini darah haid? Nah, kita lihat dulu besoknya keluar lagi enggak? Atau nanti malam keluar lagi? Atau siang keluar lagi? Oh, keluar lagi. Misalkan hari ini 6 jam. Malamnya lagi keluar 4 jam, 10 jam. Besoknya lagi keluar 10 jam lagi. Besoknya lagi keluar 4 jam. Nah, berarti semuanya 24 jam. Bukan 3 hari, tapi haidnya 24 jam. Walaupun dia masih masuk ke dalam ruang lingkup 15 hari. Selama dia masih masuk dalam ruang lingkup 15 hari, maka selama itu darah yang keluar itu semuanya dianggap darah haid. Terus bagaimana nanti sholatnya? Bagaimana nanti sholatnya? Para ulama mengatakan bahwasanya
Ini berbeda pendapat antara dua ulama dan dua-duanya boleh dipakai. Yang pertama yaitu adalah dengan cara setiap melihat darah nggak sholat, setiap darahnya nggak kelihatan sholat. Itu cara yang pertama. Jadi misalkan hari pertama dia keluar darah, hari kedua nggak keluar darah, hari ketiga nggak keluar darah, hari keempat keluar darah lagi, maka 4 hari ini semuanya head, semuanya head. Terus hari kedua, hari ketiga yang nggak keluar darah, sholatnya bagaimana? Kan dia sudah sholat, sholatnya dianggap nggak sah, tapi nggak dosa, karena bahkan seorang perempuan kalau sholat malah haram kalau dia waktu dalam keadaan haid. Itu pendapat yang pertama. Selama lihat darah dia sholat, selama nggak lihat darah dia selama lihat darah dia nggak sholat, selama dia lihat darah nggak sholat, selama dia nggak lihat darah sholat. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya selama dia masih dalam ruang lingkup 15 hari, maka dia boleh nggak sholat, karena itu masa-masa haid, tapi dengan catatan kalau haidnya sudah biasa sebanyak 15 hari. Oh, kalau biasanya haidnya 6 hari, ya berarti 6 hari aja, hari ketujuhnya sholat, hari ketujuhnya sholat. Oh, haidnya biasanya 15 hari, tapi kok bulan ini dia cuma 2 hari tok terus terputus. Nah, berarti ini dia boleh nggak sholat, karena biasanya 15 hari, ya kan? Biasanya 15 hari. Tapi apa dampak daripada dua pendapat ulama tersebut? Nah, dampak yang pertama, apabila seseorang mengikuti pendapat yang pertama, hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga nggak keluar darah, sholat, ya kan? Hari keempat keluar darah, hari kelima sampai ke-15 nggak keluar darah, berarti sudah haidnya 4 hari toh. Hari yang ketiga tadi sholatnya nggak sah, selesai. Nah, itu pendapat yang pertama, udah nggak ada beban sama sekali. Tapi kalau pendapat yang kedua, contoh dia haidnya 7 hari, tapi terpisah-pisah. Hari pertama dia haid, hari kedua, ketiga nggak haid, suci, nggak keluar darah, sholat, nggak sholat ya, karena dia biasa haidnya 7 hari, tapi terpisah-pisah. Nah, kemudian hari keempat keluar darah lagi, hari kelima keluar darah lagi, terus berhenti. Hari ke-6 nggak keluar darah lagi, hari ke-7 nggak keluar darah lagi, hari ke-8 sampai ke-10 keluar darah 7 hari. Nah, terus yang kosong-kosong ini dia nggak sholat, dia nggak sholat. Ternyata di hari ke-9, di hari ke-7 yang aslinya dia biasanya keluar darah, ini sudah berhenti darahnya, sudah berhenti darahnya. Jadi hari pertama, kedua dia keluar darah, ketiga, keempat nggak keluar darah, kelima, keenam keluar darah, kelima, keenam nggak keluar darah, ketujuh keluar darah. Nah, jadi 3, 4, 5, 6 dia nggak sholat, ketujuhnya ternyata nggak keluar darah, ditunggu sampai 15 hari ternyata nggak keluar darah semua. Berarti terbukti bahwasanya hari-hari kosongnya itu dia sudah suci. Maka bagaimana sholatnya? Sholatnya harus diqodho semua. Oh, ternyata kemarin suci berarti saya, karena saya tunggu 15 hari kok darahnya nggak keluar-keluar, berarti saya sudah suci. Nah, berarti sholat yang kemarin harus diqodho. Dia dalam keadaan suci harus diqodho. Nah, ini kalau dampak mengikuti pendapat yang kedua seperti itu. Jadi dia akan mempunyai beban qodho nanti. Tapi kalau mengikut pendapat yang pertama enak. Setiap lihat darah nggak sholat, setiap melihat darah sholat, setiap nggak lihat darah sholat, setiap melihat darah nggak sholat. Selesai. Misalkan hari pertama dia melihat darah, hari kedua, ketiga, keempat, kelima nggak melihat darah, dia sholat. Nanti hari ke-15 ternyata keluar lagi. Nah, berarti terbukti sholatnya nggak sah. Tapi kalau hari pertama, kedua dia melihat darah, kemudian dia nggak, terus hari kedua sampai ke-14 nggak lihat darah, tapi dia nggak sholat karena nunggu 15 hari. Hari ke-15-nya tetap nggak keluar darah, berarti dari hari kedua sampai ke-15 sholatnya harus diqodho, karena itu terbukti dia suci, haidnya cuma 2 hari. Paham kan? Nah, ini aqallul haid. Kemudian aqallu tuhur bainal haidoten, paling sedikitnya perempuan suci antara 2 haid itu 15 hari. Kenapa kok dikatakan 15 hari? Iya, paling sedikitnya suci, karena paling banyaknya haid 15 hari. 1 bulan itu 30 hari, ya kan? 1 bulan 30 hari.
Kalau masalah hukum syariat itu bulannya ikut hijriyah, bukan bulan masehi. Bulan hijriyah itu antara 29 sampai 30. Tapi di dalam hitung-hitungan di dalam ilmu syariat itu hitungannya digenapkan 30. Itu namanya babil ihtiyat, untuk jaga-jaga 30. Haid paling banyak 15 hari, maka suci paling sedikit 15 hari juga, karena 1 bulan 30, ya kan? Terus nanti di hari bulan berikutnya keluar darah lagi, ya ini haid baru lagi. Jadi haid paling sedikit 15 hari. Kalau dia sucinya nggak sampai 15 hari, berarti darah yang keluar itu yang lebihnya itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Contohnya di hari pertama di hari pertama sampai di hari 15 keluar darah, di hari ke-16-nya keluar darah lagi. Kemudian suci 14 hari terus keluar darah lagi. Nah, berarti darah yang di hari 16 itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Tetap wajib sholat ya. Darahnya darah penyakit. Karena paling sedikitnya suci itu 15 hari. Sedangkan paling banyaknya suci itu tiada batasan. Ada yang haidnya cuma 1 hari dalam 1 bulan, kemudian nggak haid lagi sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan suci, terus keluar darah lagi. Ini biasanya orang-orang kalau sudah tua itu haidnya nggak teratur. Sampai nanti berinjak umur 60 itu dinamakan sinul ya'as, itu sudah berhenti. Orang kalau umur sudah 60 biasanya berhenti sudah haid. Nggak haid lagi, subhanallah, nggak keluar darah haid lagi. Nah, sebelum umur 60 ini biasa haidnya nggak teratur seorang perempuan. Ada yang haidnya 1 bulan 3 hari, terus nggak haid lagi sampai setahun, nanti tahun depan baru keluar darah lagi. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang berapa bulan. Jadi paling banyaknya suci itu tanpa batasan, nggak ada batasan. Tapi biasanya perempuan sucinya itu 23 hari atau 24 hari. Karena biasanya perempuan haidnya 6 hari atau 7 hari. Jadi 30 kalau biasa haidnya 6 hari, sisanya 24 hari. Kalau biasa haidnya 7 hari, sisanya 23. Jadi seperti ini hitungan haid. Kemudian wa ghalibu 24 yawman wa 23 yawman wa la hatta bi'athar. Kemudian aqal nifas. Sekarang nifas. Ini masih dasar-dasar saja. Kalau bahas haid itu ada kitab khusus buat haid, itu panjang. Kemudian aqal nifas, paling sedikitnya nifas. Aqal nifas majah. Kita harus tahu dulu apa yang dinamakan nifas. Nifas yaitu adalah ad-damul kharij akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, bukan berbarengan dengan melahirkan. Kalau darah yang keluar berbarengan dengan melahirkan, berbarengan dengan keluarnya bayi, itu namanya damul tolak atau damul fasad. Darah yang bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah istihadah, tapi itu darah fasad, darah yang rusak, darah yang biasa saja, bukan penyakit, bukan apa, darah yang biasa saja. Tapi ada yang mengatakan itu damul istihadah, berbeda pendapat ulama. Walhasil itu nggak ada hukumnya. Darah yang berbarengan dengan keluarnya bayi itu nggak ada hukum sama sekali. Sedangkan darah yang keluar setelah keluarnya bayi keluar darah. Nah, ini namanya darah nifas. Orang kalau dalam keadaan nifas sama, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau sholat nggak boleh diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Itu aqal nifas. Paling sedikitnya zaman nifas itu majah, sesaat. Keluar bayi, keluar darah, berhenti, selesai. Itu paling sedikitnya nifas. Kalau sudah berhenti ya sudah nggak nifas. Berarti setelah melahirkan darahnya berhenti, dia wajib sholat sudah. Terus wa ghalibu 40 yawman. Nah, biasanya orang nifas itu 40 hari. Kebanyakan perempuan mereka nifasnya 40 hari. Jadi selama 40 hari nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Terus wa aktsaruhu sittuna yawman, dan paling banyaknya sittuna yawman 60 hari. Paling banyak masa nifas, paling lamanya seorang nifas itu 60 hari. Itu sudah mentok 60 hari. Jadi pembahasannya seperti itu.
Terus bagaimana kalau misalkan ada seseorang, kan kita mengetahui bahwasanya orang kalau haid atau nifas nggak boleh sholat, dan sholatnya nggak boleh dikodok. Lain kalau puasa tetap wajib dikodok. Kalau sholatnya nggak boleh dikodok. Terus bagaimana seandainya ada perempuan yang dia pengen ibadahnya sempurna, akhirnya sholatnya dikodok, hukumnya bagaimana? Nah, di sini hukumnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram malah mengkodok sholat yang dia tinggalkan pada masa haid, karena memang diharamkan untuk sholat. Jadi nggak boleh dikodok, nggak perlu dikodok. Tapi ada yang mengatakan makruh untuk dikodok. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, kemudian faslun fi bayani malalamata minasyar'i ala ta'khir shalah an waqtiha bisababih. A'dharu sholati ithnani an-nawmu wan nisyan. Nah, sekarang bab yang membahas tentang dispensasi agama di dalam meninggalkan sholat. Apa sih yang uzur-uzur yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat? Apakah sakit itu boleh meninggalkan sholat atau lain sebagainya? Nah, ini kita bahas. A'dharu sholati ithnani. Seseorang boleh meninggalkan sholat dalam artian dia mempunyai uzur untuk meninggalkan sholat itu tatkala dia dalam dua keadaan saja. Selain ini nggak boleh. Apa yang pertama? An-naumu, tidur. Terus kedua, an-nisyanu, lupa. Tidur sama lupa, dua ini toh seseorang boleh meninggalkan sholat, tapi dalam catatan tetap dikodok. Nah, tapi kita perlu pahami, wah tidur nggak apa-apa, tidur saja, nanti sholat asarnya malam, pas bangun sekalian tidur sampai malam langsung kodok asar maghrib isya. Nah, ini nggak boleh. Yang dimaksud tidur yaitu adalah kebablasan, kebablasan, ketiduran. Orang tidur, nggak ketiduran, walaupun dengan secara sengaja. Misalkan dia masuk sholat zuhur, masuk waktu zuhur, nggak sholat, masih belum sholat, karena masih waktu zuhurnya masih ada, dia belum sholat dulu. Kemudian ngantuk dia, wah tidur dulu, pasang alarm, niatnya bangun 1:30 buat sholat zuhur. Dia sudah punya niat untuk bangun sebelum asar, tidur. Ternyata bablas sampai jam 4 sore baru bangun, zuhurnya belum sholat. Hukumnya bagaimana? Dia udzur dalam artian nggak dosa, tapi tetap qadha. Tapi kalau dia tidurnya secara sengaja, wah ini tak tidur wis, nanti asar bangun sekalian qadha nanti, ini baru dilarang. Atau dia punya kebiasaan kalau tidur bangunnya susah. Dia kebiasaan, ini kalau saya tidur biasanya sore baru bangun, maka tetap bukan termasuk udzur. Idza lam yata'adda bih. Kalau tidak menjadi kebiasaannya dia, kalau dia biasanya kalau tidur susah dibangunin, maka nggak masuk udzur. Harus sholat dulu baru tidur. Walam yatajawazil had falau tayaqqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhah ma la yas'u ila al-wudu wa tuhur fala yajibu wudu akhar. Walau baqiya min al-waqt, ini sudah tadi. Terus di sini Tsumma alam annahu idza nama qabla dukhulil waqt fa fatathu shalah fala itsma alaih. Di sini jelaskan juga kalau ada orang tidurnya sebelum masuknya waktu sholat. Tadi kan kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, ini dia tidur sebelum masuk waktu sholat, jam 8 pagi, jam 9 pagi, ya kan, tidur. Atau dia jam 2 siang tapi sudah sholat zuhur, misalkan dia sebelum masuknya waktu sholat tidur jam 8 pagi, kita ambil contoh. Ternyata bablas sampai asar, baru bangun. Nah, ini nggak dosa. Ini yang dinamakan udzur, nggak dosa ya. Walaupun dalam keadaan sengaja. Setelah sholat zuhur dia tidur. Dia tidur setelah sholat zuhur
kan belum masuk waktu asar, tapi duhurnya sudah sholat, belum masuk waktu asar. Tidur, bangun maghrib, belum sholat asar. Nah, ini namanya udzur, namanya udzur. Kemudian yang kedua yaitu anisyan. Anisyan idza lam yansha an taksir kalian bisa taranji dikasih awali wa wal muhtar wa fatihi wa jamal muhalal wa haram. Nisyan lupa dalam artian dia benar-benar dalam keadaan lupa, dan lupanya itu bukan karena sebab permainan-permainan yang dapat melalaikan dia akan sholat. Ini sebutkan begitu. Kalau dia lupanya karena bermain dengan permainan-permainan yang melupakan, yang menjadikan dia lalai akan sholat, maka tetap dia haram untuk meninggalkan sholat. Haram karena kelupaannya dia itu. Kalau misalkan dia lupa karena kerja, ya Allah lupa saya belum sholat zuhur tadi, ini sudah masuk asar, nggak dosa, itu udzur, tapi tetap wajib qadha. Nah, di sini disebutkan contohnya syatronji, main catur. Orang main catur sampai akhirnya lalai akan waktu sholat. Nah, ini bukan termasuk udzur tadi. Karena permainan catur ini ada ikhtilaf daripada ulama. Ya, karena mungkin zaman dahulu mungkin catur dibuat judi, mungkin wallahu a'lam. Nah, ini sampai ada ikhtilaf daripada ulama. Ada yang mengatakan haram main catur, ada yang mengatakan enggak apa-apa. Mungkin karena catur zaman dahulu pakai judi, wallahu a'lam. Kalau zaman sekarang kan nggak pakai judi kan, orang judi jarang pakai catur, pakai remi biasanya. Zaman dulu orang judi biasanya pakai catur. Nah, di sini kalau orang lupanya karena permainan-permainan tersebut, maka bukan termasuk udzur. Tapi kalau lupanya karena bekerja atau karena hal-hal yang lain, itu termasuk udzur, nggak dosa. Udzur ini dalam artian nggak dosa, bukan berarti nggak sholat sudah selesai. Wah, saya lupa sholat zuhur, oh kan udzur, berarti udah nggak usah sholat asar sholat. Nah, ini malah tambah dosa ini. Ya. Ini masuk udzur, dia nggak dosa, wajib qadha. Qadhanya nggak harus fauron, nggak harus bersegera, maksudnya nggak harus bersegera. Jadi boleh dia makan dulu, boleh dia minum dulu, baru sholat. Tapi kalau dia meninggalkannya secara sengaja, itu qadhanya harus fauron. Misalkan dia meninggalkan sholat zuhur secara sengaja sampai masuk waktu sholat asar, terus dia nggak qadha, mau makan dulu. Selama itu setiap detiknya ngalir itu dosanya, sampai dia qadha baru berhenti itu. Wah, saya belum qadha ini, tapi lapar, makan dulu, makan dulu, minum dulu, main HP dulu, baru sholat. Qadhanya. Nah, itu selama setiap detiknya dosa itu. Tapi kalau meninggalkan sholat karena udzur, nggak dosa, nggak harus langsung bersegera. Cuma dianjurkan untuk secepatnya saja, tapi nggak harus bersegera itu nggak. Nah, ini diantara udzur sholat. Kalau sakit itu bukan udzur untuk meninggalkan sholat, tetap wajib sholat semampu kita. Bagaimana kita mampunya, tetap kita wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, kemudian syurutus sholat, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, Pak. Suhul, kalau posisi suhul pakaian kotor, terus didobel gimana? Zuhur sama asarnya nanti sekalian. Tapi kan karena kita suhul kerjaan, kemungkinan pakaian tidak mendukung buat sholat. Sholatnya digabung. Ya karena pekerjaan loh ya. Itu kotor karena najis apa? Ya pekerjaannya kan kondisinya belum bisa pas buat sholat. Tidak apa-apa kalau masalah baju. Jadi kotor belum tentu najis. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Dan sesuatu yang najis itu belum tentu kotor. Contoh, orang bajunya kena air kencing, ya kan? Kena air kencing, nggak dicuci sama dia, sampai hilang itu bekasnya, air kencing hilang, semuanya hilang, dilihat bersih, nggak ada apa-apa. Tetap najis itu bajunya, walaupun bersih. Nah, ada orang yang bajunya kotor, kena banjir misalkan, banjir itu nggak najis karena air hujan.
kena banjir, wah kotor ini, bercak semua. Nggak apa-apa, yang penting nggak najis. Yang penting nggak najis. Mungkin saya sambung, mungkin celananya ada yang sobek-sobek gitu loh. Oh itu. Kan akhirnya sobek kan otomatis auratnya tutup. Kondisi. Nah, Kerjanya kerja daya lagi. Dayaan. Ya itu kalau misalkan ada sesuatu yang memungkinkan kayak minjem sarung apa kan, nah itu dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, cuma ini jangan sering dilakukan ini. Ini jangan sering dilakukan, nanti ngentengin agama ini bahaya. Niat jamak terakhir. Lu kan nggak bepergian kita. Ada ulama yang memperbolehkan. Cuma kalau dalam keadaan darurat saja. Wah, tak jamak terus wis akhiri sholat. Jangan ndak boleh. Jamak terakhir ya. Syiah boleh. Nah, kalau Syiah boleh setiap sholat jamak. Ya, kan rekreasi itu. Apa? Rekreasi pas zuhur terus ditinggal jamak takdim. Nah, kalau rekreasi tidak apa-apa kan bepergian. Bepergian tidak apa-apa. Terus diasik-asik sholat itu di jamak. Nah, Orang sing ngono. kalau bepergian tidak apa-apa kalau bepergian. Rekreasi itu. Jadi jamak itu Dulu kan gue sholat kan lelah kan. Wah, selano di situ. Ini mau tanya ini biar yang lainnya paham juga. Masalah daripada babul yang pertama. Misalkan pada hari pertama, hari ketiga, hari keempat yang menjalankan sholat. Kemudian jatuh di harta 4, 5, 3-4-nya 3, berhenti. 4 berhenti sampai 5 berhenti yang menjalankan sholat. Jatuh di ke-6-nya, memang dia head lagi. Di antaranya 4, 5, 6 ini kumpul suami istri. Boleh, kalau ikut pendapat pertama. Kalau ikut pendapat kedua tidak boleh. Bojone saya kon melu pendapat. Iya, boleh pada sebelahku neng ngono. Pendapat Ini pertama. kan satu hal yang mungkin kita ini belum dipertanyakan. Betul. Ini simpel itu pertanyaan. Jadi pendapat pertama itu selama nggak melihat darah, ya dia head. Selama dia nggak melihat darah, suci. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, walaupun nggak ada darah, kalau masih dalam ruang lingkup 15 hari, dia tetap dianggap head. Sekarang begini, kalau dia di tanggal 3, 4, 5 ya, ini walaupun nggak keluar tapi dia tidak mengerjakan sholat, tapi kita kumpul sama hukumnya ada. Gitu ya. Jadi dalam sholatnya ngikut pendapat kedua, dalam kumpulnya ngikut pendapat pertama. Manusiawi. Cari gampangnya. Nah ini gimana? Repot. Nasinya enggak apa-apa sih. Boleh. Karena kan dua-duanya pendapatnya betul semua. Tapi kalau Bang Mang ini terutama ya, maaf saja kan akeh pose ya. Kalau nggak katakanlah, Yuk ke play pos 3. katakanlah begini, Nah. kalau yang mengikuti daripada pendapat Tahu pertama orang sempet ya. di hari ketiga, keempat, misalkan ternyata tidak haid, kemudian dia mengerjakan sholat, maka kita kumpul sama mereka nggak ada masalah. Tapi jika di tanggal 3 ke 4 itu ternyata dia tidak enggak sholat juga, dan dia mengambil daripada pendapat yang kedua. Tapi kita ini kumpul sama hari, nah ini kayak apa? Tapi kan kalau sholat mandi besar dulu ya. Oh iya. Ya, Ya, se. Jadi kalau ikut pendapat pertama, setiap nggak lihat darah, ya dia mandi besar dulu. Buat mensucikan dari headnya itu. kumpul nggak apa-apa ya, Apa? kumpul nggak apa-apa. Oh iya kan. Kumpul mandi lagi. Enggak ada main melukil. Paling enak bojone paman sih boleh. Kayak penting aku sose. Ikut-ikut ya boleh saya. Nah sekarang yang banyak jalan yang kadang-kala ya maaf ini suami istri ini, kalau kita pendapat yang pertama ini ternyata dia udah ngerjain sholat, lalunya kita udah dikumpulin aja. Yang membahayakan itu jatuh di hari ke-6-nya, ternyata dia keluar cuma sebentar, keluar subuh itu dia keluar, nanti dia mandi bersih keluar.
jam 7, jam 8 dia nggak keluar. Si rejanya kepingin masih ada keluar nggak? Sudah tidak ada juga, dia tidak ada bersih. Dah kau mandi lagi, kumpul lagi. Ya, kalau mendapat pertama ya Pak. Kalau itu bebas itu, bebas. Al, Pokoknya mandi. soalnya sekolah ini. Jelas, jangan dokter. Ada pertanyaan lagi? Yang tanya, monggo, wis slow ya, kenceng-kencengan. Karena babul haid ini sebetulnya rumit. Oh Nah, iya. sebenarnya rumit memang. Rumit banget. Dan kalau seorang kita laki-laki begini, yang sudah punya istri itu dia punya kewajiban untuk mengetahui tentang ilmu babul haid. Nah, iya. Kalau tidak sampai tahu nanti yang jadi masalah juga dari suami. Biasanya kalau di Hadrumut kalau sudah nyampe bab head, tutup kitab, ngambil kitab khusus head. Wah itu belajarnya itu suwi, bulan 2 bulan. Jadi terus bab head itu suwi sembarang. Nah, ini kita singkat tahu. Nanti ada pembahasan kodok sholat Ramadan nanti gimana. Apalagi masuk istihadah. Nah, istihadah nanti ada pembahasannya. Istihadah ada 3. Nah, ruwet wis pokoknya bab head. Dan itu orang lanang kudu ngerti. Tentunya. Ini warna-warna darah loh kok. Itu wajib itu untuk laki-laki harus Pak. Warna-warnanya juga loh kok. Warna darah udah belajar. Yang Belajar. kuning. Warna darah udah belajar. Wong lanang nyerang gak. Watake nyerang lho. Itu ya, tak kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma